Dan di Indonesia itu kejadian. Allah mampu menjadikan seorang penjual mebel menjadi presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Bapak Presiden, jika Sabtu Minggu itu weekend, percayalah cinta kami kepada Bapak will never end. Chairman B Universe, Babe Enggar, jajaran Menteri Kabinet, ada Bu Sri Mulyani. Tepat sekali Bapak milih Menteri Keuangan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Nah, Bapak PJ Gubernur, Direktur BNI, anggota BPK, Dewan, dan para hadirin sekalian yang saya muliakan, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, beliau menyampaikan, ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Maka manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar, karena pekerjaan guru memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya tidak pintar. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat, karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Saya di Jogja punya teman dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek Bapak. Ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman, karena pekerjaan polisi mengamankan rumahnya orang. Tapi faktanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan rumahnya paling bagus, karena pekerjaannya membaguskan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan yang tidak punya rumah. Dan Allah mampukan bangsa Indonesia dengan pemimpin-pemimpin yang hebat. Allah mampukan Indonesia dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ketika Allah berbicara kun fayakunnya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya, sahabat Sa'labah. Tapi Allah juga mampu menghinakan orang yang kaya raya, Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja, Nabi Daud. Tapi Allah juga mampu menghinakan raja menjadi orang yang terhina, Fir'aun. Allah mampu bahkan menjadikan seorang perawan tidak punya suami bisa hamil, Maryam. Dan di Indonesia itu kejadian. Allah mampu menjadikan seorang penjual mebel menjadi presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Banyak prestasi yang kemudian kita lupa. Orang kadang-kadang mengatakan ini presidennya kok begini. Contoh, ketika pembuatan IKN, Ibu Kota Nusantara. Perintah presiden waktu itu adalah supaya presiden dan gubernur seluruh Indonesia membawa tanah dan air dari masing-masing daerah. Orang yang tidak suka dengan IKN dari awal mengatakan, kok presiden bikin istana percaya dengan dukun? Kenapa harus membawa tanah dan air? Bapak Ibu, saya hanya menduga-duga. Coba kita lihat peristiwa banjir bandang yang terjadi di Masjidil Haram. Saat itu Ka'bah, Hajar Aswad terlepas dari Ka'bahnya. Yang terjadi adalah semua pemimpin kabilah berebut ingin memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Hampir saja terjadi saling baku hantam dan bunuh. Maka kemudian disepakati siapapun yang masuk Masjidil Haram pertama kali, dialah yang berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata yang masuk masjid adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad egois? Ternyata tidak. Beliau minta kain yang panjang dan lebar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah kain. Masing-masing pemimpin kabilah diminta maju ke depan untuk memegang ujung kain mendekat ke Ka'bah. Begitu sudah dekat dengan Ka'bah, Hajar Aswadnya dipindah oleh Nabi Muhammad ke Ka'bah. Semangat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Semangat persatuan. Demikian pula ketika Sunan Kalijaga membuat Masjid Demak,
Masjid itu seharusnya selesai oleh Sunan Kalijaga, tapi beliau melibatkan semua wali. Maka ada 4 tiang di Masjid Demak, disumbang 1 oleh Sunan Gunung Jati dari Cirebon, 2 dari Sunan Bonang Tuban, 3 dari Sunan Ampel Surabaya, dan yang keempat Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Semangat yang dibawa adalah semangat persatuan. Pertanyaannya, kenapa Presiden Jokowi waktu itu ketika membuat IKN minta tanah dan air dari semua daerah? Semangat yang dibawa oleh Presiden adalah semangat persatuan. Menghargai kearifan lokal, sehingga semua daerah memiliki sense of belonging terhadap ibu kota negara Nusantara yang baru. Memiliki rasa memiliki. Cuman problemnya Bapak, mohon maaf, di Indonesia itu sekarang banyak profesinya yang seperti wasit sepak bola, Pak. Apa itu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang lebih parah adalah orang Indonesia hari ini banyak yang profesinya seperti wasit tinju, Pak. Kalau ada yang berpelukan dipisah, ada orang tonjok-tonjokan dibiarkan. Kan aneh, Pak. Maka saya bilang sebelum berdoa, apapun itu, Superman, kerukunan yang dibangun oleh Bapak Presiden, Superman itu lebih hebat daripada, mohon maaf, sehebat-hebatnya Superman, Pak, itu kalah dengan super team. Superman itu lucu, Pak, badannya besar, bajunya es. Lebih celaka lagi, Pak, pakai celana dalam di luar, kan aneh, Pak. Maka mudah-mudahan bangsa ini akan bisa menjadi bangsa yang besar ketika kita bisa rukun, kita bisa bersatu. Adanya orang tidak rukun bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Untuk itu Bapak-bapak, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita diijabah oleh Allah, sehingga target Indonesia Emas sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Presiden diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam mari berdoa bersama saya. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.